Sampun Mas. Doa derek. Mas Rian. Monggo, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaqi min mulidain wa nurun dalilun liqalbi in wa khairati bihi faya rabbi mati'ni bisirri urufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati sahil alayya hifdhahu summa darsahu Nabi al-ali summa sahabati alhamdulillahirabbil alamin. Oke, rencang-rencang semua. Jadi kali ini kita sudah masuk ke Yambu Jilid 7 ya. Memang sebelum kita mulai belajar tajwid, jadi ini di Yambu Jilid 7 ini nanti berisi tentang bacaan-bacaan, dimulai dari bacaan nun sukun, bacaan mim sukun, kemudian terdapat juga mat-mat juga, makhorijul huruf juga terdapat di jilid 7. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan mempelajari tentang seputar itu. Kemarin kita sudah mempelajari Yambu dimulai dari jilid 1 sampai 6. Dan alhamdulillah murid-murid yang di sini ini berarti murid-murid yang memang sudah layak masuk ke jilid 7, yaitu murid-murid yang sudah lancar, sudah bisa membaca Al-Qur'an, cuman kita menegaskan di jilid 7 ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu yang diberikan dapat diserap dengan baik, dapat manfaat ya teman-teman. Al-Fatihah. Bisa langsung dibuka pada halaman 1. Sudah dibuka? Kitabnya dibuka ya. Yang enggak bawa kitab, bawa HP juga enggak apa-apa. Dibuka ya. Sudah? Jilid 1 dibuka. Jilid 1 ini diawali dengan ta'awud. Ta'awud itu apa? Ta'awud ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham? Ayo ditirukan. Ta'awud ialah membaca. Ayo, ta'awud ialah membaca, bilang gitu. Ta'awud ialah membaca. Ayo, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Ayo, ulangi. A'udzu ialah membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih belum? Ulangi lagi. Ta'awudz ialah membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Qur'an. Ayo, ditirukan. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Qur'an. Ulangi lagi. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Qur'an. Oke, kita lanjut ke basmalah. Basmalah ialah membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panjang. Ulangi. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hukum membaca basmalah ada 5. Ayo. Hukum membaca basmalah ada 5. Pertama, wajib, Yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. di permulaan surat Al-Fatihah. Kedua, Kedua, sunnah, sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Ketiga, Ketiga, jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. Keempat, makruh, Keempat, makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. di pertengahan surat At-Taubah. Yang kelima, haram, Yang kelima, haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. di permulaan surat At-Taubah. Yo, ulangi dari awal. Basmalah ialah membaca Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. hukum Hukum membaca basmalah ada 5. Yang pertama wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. Yang kedua sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Yang ketiga jaiz, yaitu di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. Yang keempat makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. Yang kelima haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah. paham semuanya? Nah, Oke. Jadi ketika kita akan membaca Al-Qur'an ini disunahkan untuk membaca ta'awud. Beda lagi ketika kita ingin memaparkan dalil. Contoh ya. Contoh, qala Allahu ta'ala. Nah, itu nggak usah dikasih ta'awud. Karena ta'awud ini tidak termasuk dalam Al-Qur'an. Bukan termasuk firman-Nya Allah. Jadi ketika teman-teman mau memaparkan dalil semisal kayak qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, langsung bismillahirrahmanirrahim. Kalau misal selain surat At-Taubah. Hukum membaca basmalah pada surat At-Taubah apa, teman-teman? haram. Kenapa? Tahu, Pak. Oh, belum tahu. Oke. Nah, jadi tadi ya, kalau ingin membaca Al-Qur'an kita membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian sebelum membaca Quran juga kita disunahkan membaca basmalah. Tapi hukum membaca basmalah ini ada 5, termasuk sunnah tadi. Hukum-hukum ini yang pertama ada wajib. Kenapa wajib? Karena ia di permulaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ada berapa ayat? 7. Dan bismillah ini termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Maka dari itu dibaca wajib. Kemudian ada sunnah, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Kenapa sunnah? Kenapa di permulaan surat Fatihah ini sunnah? Karena sudah wajib. Memang termasuk dari ayat gitu kan. Kemudian kecuali sunnah kecuali di surat At-Taubah karena membaca basmalah di surat At-Taubah hukumnya karena surat At-Taubah ini turun ketika perang. Dan juga makruh di pertengahan surat At-Taubah. Jadi ketika teman-teman semua membaca surat At-Taubah, misal sampai hari ini membaca sampai pertengahan surat At-Taubah, besok mau membaca surat lagi, langsung ta'awud, kan ta'awud sunnah. Nah, langsung membaca seterusannya, nggak usah bismillah. Kemudian
Jaiz itu ini boleh membaca basmalah, boleh tidak, terserah. Yaitu ketika di pertengahan surat, kecuali di pertengahan surat at-taubah. Kayak misal kan membaca surat Al-Baqarah. Nah, misal hari ini membaca surat Al-Baqarah dari pojok 1 sampai pojok 10. Itu kan belum full surat Al-Baqarah kan. Nah, besok mau meneruskan lagi di pojok 11. Bismillah dulu. Itu jaiz. Boleh. Paham semua? Paham? Oke, kita lanjut ke halaman kedua, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada 5. Ayo diperhatikan. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. 1. Idhar halqi. 2. Idgham bi gunnah. 3. Idgham bila gunnah. 4. Iklab. Kelima, ikhfa hakiki. Ayo diulangi. Hukum nun sukun ada 5. 1. Idhar halqi. 2. Idgham bi gunnah. 3. Idgham bila gunnah. 4. Iklab. Kelima, ikhfa hakiki. langsung ke idhar halqi. Dibaca. Ayo. Idhar halqi ialah Idhar halqi ialah nun sukun sukun atau atau tanwin bertemu salah satu huruf 6. Apa? 1. Hamzah. 2. Ha. 3. Kha. 4. Ain. 5. Ghain. 6. Ha. Biar gampang menghafalkannya, nggak usah 1 hamzah, 2 ha, 3 ha, nggak usah gitu, langsung hamzah, ha, ain, ghin, ha gitu. Ulang. Hamzah, ayo. Hamzah. Ha. Kha. Ain. Ghin. Ha. Nah, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, berapa tadi? 6. 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, maka dia dibaca Idhar halqi. idhar. Halqi. Nah, idhar itu jelas. Jadi nanti ketika nun sukun ini bertemu dengan hamzah, maka bacaannya menjadi jelas. Contoh, wayan auna wajannatin alfafa. Ayo ditirukan. Wayan auna wa jannatin alfafa. Bisa dilihat ya, itu di mana nun sukun, di mana hamzahnya bisa dilihat. Oke. Lanjut ke contoh selanjutnya, ada contoh ha di halaman ketiga, bisa dilihat. Watan hitun azizan hakimah. Ayo. Watan hitun azizan hakimah. Contoh selanjutnya, min khair aliman khabira. Min khair aliman khabira. Lanjut dibuka halaman kelima. Udah ketemu. Idgham bi gunnah yang kedua. Ayo coba dibaca. Idgham bi gunnah ialah Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, ya, nun, mim, wawu di lain kalimat. Nah, idgham bi gunnah. Jadi ini idgham memasukkan huruf, dibaca dengan gunnah, dengung. Yang mana ketika nun sukun atau tanwin nanti bertemu salah satu huruf 4, yaitu ada ya, nun, mim, wawu di lain kalimah ya, di lain kalimah. Contohnya ketika nun sukun atau hamzah bertemu ya, layaqdir adanu yasma'un. Ayo. Layaqdir adzanu yasma'un. Kemudian nun sukun bertemu nun atau tanwin ya. Min nadhir amsyajin nabtalih. Min nadhir amsyajin nabtali. Dibuka halaman 6. Nun sukun bertemu mim. Mimmal